Vincent, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini, oke. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju, penuh semangat. Pertama-tama, Bapak dan Ibu, ini suatu kehormatan buat saya pribadi hadir di sini. Bapak dan Ibu, ini pertama kali seumur hidup saya menginjak kampus ini, Bapak dan Ibu. Ya. Dan Bapak dan Ibu, saya dapat tugas ini baru tadi malam. Jadi Bapak dan Ibu, kami mohon maaf Bapak Deputi kami, seyogianya beliau yang hadir di sini. Tapi karena ada mendadak, ya, penugasan dari Pak Menteri, tadi malam jam 8 saya ditugaskan ke sini. Saya tadinya ada acara hari ini di Jogja, jadi saya nginap di Jogja, jadi mohon maaf tadi saya tidak bisa dari awal Bapak dan Ibu. Ya, saya biasanya kalau ditugaskan di kampus, itu gairah saya tuh memuncak Bapak dan Ibu. Betul. Karena berdiskusi di kampus beda ketika saya melaksanakan seminar apapun di luar kampus, karena memang di kampus itu adalah sarangnya orang-orang yang ahli Bapak dan Ibu. Tapi tadi malam saya lihat materinya, saya sedikit surprise dan terkejut karena terkait keris Bapak dan Ibu. Tadi saya bincang-bincang dengan Mas Bening itu ya, keris. Karena saya tidak banyak tahu keris Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya tidak menjelaskan kerisnya Bapak dan Ibu, dan saya izin Prof Bapak dan Ibu berdiri. Karena tadi Pak Ripo juga sudah berdiri, enak berdiri. Saya hampir 3 jam dari Jogja tadi. Nah, saya ini materinya ini menurut saya ini punya Pak Deputi, nggak menarik menurut saya nih Bapak dan Ibu, buat Bapak-Bapak. Karena ini ada organisasi, boleh kita lihat nanti. Ya, ini materi saya dapat tadi malam. Bapak Deputi nggak menarik lah, ada deputi, ada direktur, nggak begitu penting. Nah, saya mulai Bapak dan Ibu diskusi saya tadi dengan Mas Bening. Nah, Bapak dan Ibu, ya. Ekonomi kreatif itu, atau saya mulai dari definisi ekonomi kreatif. Kemana nih? Ke bawah. Atau dibantu ke definisi ekonomi kreatif saja Bapak dan Ibu. Jadi kita berdiskusi Bapak dan Ibu, dan saya banyak belajar tadi. Saya terakhir tadi mesti dengar Prof dari Bapak itu, jadi menarik. Nggak menarik ini Bapak dan Ibu. Kita mulai dari sini sajalah. Ya, kalau tadi slide itu tugas kementerian kami, Bapak dan Ibu cari di googling lah lebih lengkap. Ya, dan nggak menarik lah buat saya. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada definisi ekonomi kreatif yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Ekonomi Kreatif tahun 2019. Sebelum 2019, dulu undang-undang ini dikeluarkan oleh Badan Ekonomi Kreatif, dan ketika dulu saya di Badan Ekonomi Kreatif, definisi ekonomi kreatif itu ngaco. Ada deputi mengatakan definisi sekian, ada dosen, semua beragam definisi ekonomi kreatif, dan itu sah-sah saja Bapak dan Ibu, karena tidak ada definisi yang diakui negara. Tapi sejak September 2019, maka ekonomi kreatif hanya ada satu di Indonesia, yaitu ini saja Bapak dan Ibu. Ya, jadi ekonomi kreatif itu harus ada kekayaan intelektualnya. Jadi Bapak dan Ibu kalau tidak punya haki, meskipun produknya sangat hebat, itu tidak termasuk ekonomi kreatif Bapak dan Ibu menurut definisi ini. Ya, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa ada kekayaan intelektual? Ini panjang perdebatannya Bapak dan Ibu. Jadi ekonomi kreatif itu adalah ekonomi yang tidak ada duanya sebetulnya. Paling hebat, paling apapun, sehingga tidak ada duanya di dunia. Kira-kira seperti dulu. Tapi mendefinisikan hebat itu, ketika membahas undang itu bingung, akhirnya muncul kekayaan intelektual. Karena Bapak dan Ibu, haki itu, ketika saya dapat haki, Prof dapat haki, maka hanya Prof ini saja yang punya itu di dunia ini, kalau hak cipta itu. Tidak ada duanya, tidak ada orang lain. Didefinisikanlah kehebatan itu dalam terminologi kekayaan intelektual. Nah, Bapak dan Ibu, ada di sana ekonomi kreatif itu berbasis salah satunya warisan budaya. Warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, keris ini itu memenuhi syarat harusnya di sini. Karena warisan budaya Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini definisi ekonomi kreatif, dan dibatasi definisi ini di 16 subsektor, 17 sekarang.
Saya nggak dapat itunya Bapak dan Ibu. 17 subsektor itu salah satunya adalah kriya. Saya tadi malam baca jam 11 saya sudah baru baca, saya cari. Kriya itu termasuk keris Bapak dan Ibu. Di Google ya, saya nggak tahu, tolong Bapak-bapak yang ahli. Di keris itu di Google itu ada definisi kriya adalah ini termasuk keris Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, menurut definisi itu maka keris itu termasuk ekonomi kreatif ketika ada hak kekayaan intelektualnya. Ya, keris seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau melangkah boleh dibantu saya Apa, Pak? maju terus. Ini terus. Kita langsung bercepat saja nih. Ini. Nah, ini stop. Bapak dan Ibu, tadi sudah disinggung oleh mungkin terakhir Bapak dari Pak Ripo ya, sudah menyinggung beberapa di sini Bapak dan Ibu. Nah, menurut saya keris ini, saya diskusi tadi, tantangan kita ke depan, saya terus terang baru tadi malam saya tahu, wah keris ini ekonomi kreatif. Baru saya tahu tadi malam, saya jujur Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu, mungkin orang yang seperti saya banyak di Indonesia atau di dunia ini yang tidak tahu keris ini termasuk ekonomi kreatif. Karena itu ekonomi kreatif berarti ada potensi ekonominya. Bapak dan Ibu, ekonomi kreatif itu bukan seni murni saja. Jadi kalau Mas Bening ini membuat mural hebat di situ dan itu tidak bisa dijual, tidak mendatangkan ekonomi, itu bukan termasuk ekonomi kreatif menurut saya. Ekonomi kreatif harus ada ekonominya, harus ada benefitnya, harus bisa dikomersialkan. Bapak dan Ibu. Nah, tantangan kita ini sudah tepat diskusi kita hari ini. Tantangan kita bagaimana keris ini? Bagaimana keris ini banyak orang kenal? Menurut saya itu dulu tantangan kita. Ya, saya orang Batak. Tadi ditanya, punya koleksi enggak? Saya enggak punya, samurai saya punya, Pak. Samurai saya punya karena memang dulu saya lihat bagus. Saya punya di rumah sama. Keris belum. Saya ditanya tadi saya belum. Saya enggak mengatakan tidak, Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan setelah ini saya beli keris Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi tantangan kita adalah, saya diskusi juga tadi, keris ini menurut saya harus kita eksploitasi, harus kita marketing, harus kita branding, Pak. Untuk membuka pasar. Ini branding dan pemasaran ini, Pak. Nah, ini Bapak dan Ibu tugas kita. Kan, tadi akses digitalnya Bapak sudah jelaskan. Ini kendala kita Bapak dan Ibu. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya nggak tahu Bapak dan Ibu tahu isunya, Ibu Megawati maksud saya hanya yang satu saja. Megawati banyak, tapi Ibu Megawati, Ketua PDIP itu menyampaikan keresahannya bahwa batik kita itu sekarang katanya negara lain menggunakan istilah batik untuk produk mereka yang mirip tuh. Dan saya pernah nonton Nat Geo, ada batik Malaysia. Dan di situ Bapak dan Ibu dia menunjukkan tempat-tempat pembatikan di Malaysia dan diklaim batik Malaysia. Thailand juga katanya. Cina juga batik Cina tuh Bapak dan Ibu. Nah, ini keresahan Ibu Megawati dan menurut saya ini keresahan kita bersama. Ya. Dan kemarin kami berkumpul di Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari bagaimana mencari solusi agar supaya negara lain tidak boleh menggunakan kata batik ini. Ya, dan kita belum ketemu solusinya. Nah, Bapak dan Ibu, suatu saat mungkin isu batik tadi mungkin ke keris juga bisa menjalar nih. Jadi jangan-jangan nanti Malaysia mengatakan keris Malaysia, bukan keris Indonesia lagi. Meskipun kita sudah terdaftar di UNESCO. Ini tantangan buat kita. Ketika kemarin, ya sekitar 2-3 minggu lalu saya diskusi di Kementerian Hukum dan HAM, saya katakan, jika dari segi regulasi kita tidak bisa melarang negara lain untuk menggunakan istilah batik, maka yang harus kita lakukan menurut saya adalah kita harus promosikan gencar di dunia bahwa batik ini Indonesia loh, bukan yang lain. Nah, sama halnya menurut saya, Bapak-bapak tolong saya dikoreksi, harusnya batik juga keris juga seperti itu. Jadi harus ada upaya kita dalam negeri juga banyak orang nggak tahu keris kali Pak. Termasuk tadi saya tanya, kalau dari Sumatera kalau ada gambar bengkok itu masih masuk keris nggak? Karena bayangan saya keris itu harusnya, saya tadi sebelum nyampe di situ dari Jawa dan ada bacaannya, mistisnya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, tantangan kita ke depan menurut saya, tolong saya dikoreksi menurut saya. Tadi mungkin ada masyarakat yang pecinta keris karena kesukaan, keunikannya atau tradisi atau warisannya. Tuh, menurut saya tidak banyak.
Menurut saya kalau saya keris. Tapi ada Bapak dan Ibu masyarakat yang cukup besar luas ini. Ya, pasar kita cukup besar keris ini, Pak. Tapi mungkin bukan kita brandingnya bukan branding mistis, bukan. Itu mungkin, Pak. Tapi brandingnya bahwa ini adalah keris ini adalah suatu benda yang bisa digunakan sarana untuk menuangkan desain atau informasi apapun di keris itu. Jadi saya berpikir, Pak, harusnya keris bisa juga ketika saya berpikir saya bikin media di gelas, saya lukis gelas dengan abstrak, lukisan abstrak, harusnya di keris boleh ya, Pak. Jadi suatu keris itu kita lukis sehingga keris yang saya lukis, yang saya buat dengan desain saya sendiri berbeda dengan keris yang lain, dan itu bisa dihakikan, dan itu monopoli saya. Ketika orang lain dengan suatu keris saya buat desain abstrak yang konsep saya, maka ketika orang lain itu menggunakan gambar itu saja pun di sana, dia harus bayar royalti ke saya. Itu loh, Pak, salah satu peluang, ya, peluang bisnisnya. Jadi keris itu yang harus kita jual, di samping tangible-nya, harusnya intangible-nya bisa kita jual. Caranya adalah suatu keris yang bagus, kita desain, kita lukis, kita daftarkan hakinya. Tadi Prof sudah mengatakan, beliau sudah punya haki, kita hakikan sehingga saya monopoli. Hak itu kan monopoli, Pak, hak melarang orang lain. Di samping monopoli, haki itu adalah hak melarang orang lain. Jadi kalau Prof ini sudah punya haki, Prof ini boleh melarang, ini dilarang, ini tidak dilarang, boleh, Pak. Tergantung yang punya. Bukan berarti kalau saya punya haki orang lain tidak boleh buat, enggak. Itu salah persepsi. Ada profesor yang seperti itu mikir. Dia bilang, saya nggak suka haki atau etnis saya, suku saya, karena suku saya suka dicontek. Itu salah, Bapak dan Ibu. Haki itu bukan berarti kalau haki saya tidak boleh dipakai orang, boleh. Hak itu adalah hak untuk melarang. Jadi boleh saja orang satu kampung saya boleh pakai, nggak perlu bayar, nggak perlu izin. Tapi di luar kampung saya dia harus minta izin ke saya, dan itu bayar royalti. Nah itu Bapak dan Ibu kembali tadi tantangan buat kita. Ya, di sini ada prodi keris, mungkin itu harus kita pikirkan. Jadi jalur yang tadi yang sudah berjalan lama ini, Pak, mungkin perlu kita tingkatkan juga. Tapi harus kita lirik lagi aplikasinya. Ini menurut saya, Pak. Bisa kita berdiskusi, ini harus kita cari. Nah itu tantangan buat Bapak, buat prodi ini, bagaimana menyasar kelompok-kelompok khususnya anak muda sana, supaya dia mengenal keris dan dia suka keris dan dia membeli keris. Atau kalau ada desainer Indonesia, Bapak dan Ibu, dia menggunakan kerisnya di produk dia, dan dia harus minta izin ke Bapak siapa pemiliknya, dan disitulah Bapak mendapatkan benefit ekonominya. Itu menurut saya tantangannya ke depan Bapak dan Ibu. Ya, ini yang harus, dan menurut saya perjuangannya. Karena kalau image saya keris itu tadinya, karena Bapak saya dulu punya pisau, Bapak dan Ibu, Batak tuh. Itu katanya ada isinya, dan Bapak saya itu kalau ditusuk juga nggak mati, Pak. Dulu Bapak saya itu preman di pasar. Akhirnya ketika meninggal susah juga. Ya, saya nggak percaya tadinya, tapi terbelakangan, ya karena susah meninggal harus dikasih minum terakhir gitu. Ya mungkin karena keris itu, saya nggak tahu lah. Saya nggak tahu. Tapi Bapak saya bilang, nah Bapak dan Ibu, nah ini yang harus kita mulai branding mungkin, Pak. Ya, mungkin yang tadi. Nah, di dalam branding Bapak dan Ibu itu sering juga perlu kita kasih storytelling juga. Jadi kalau kita mau menyasar yang lama, perlu kita cerita storytellingnya, Pak. Pusaka, ini turunan sini, perlu juga Bapak dan Ibu. Mungkin juga anak muda yang tidak suka dengan membaca itu jadi suka juga, ya. Tapi ketika kita mau menyasar kelompok yang tidak suka itu, storytellingnya beda, Pak. Menurut ini ilmu ekonomi kreatif, kami biasanya begitu, Pak. Jadi kita ini membranding itu banyak cara. Jadi kita lihat, kita pelajari sasaran kita, konsumennya siapa. Ini tantangan buat Bapak dan kami pemerintah juga. Dan saya nggak tahu Bapak saya tadi ikuti. Ke depan mungkin, Pak, kalau ada kegiatan perlu digandeng pemerintah juga. Menurut saya, menggandeng pemerintah bukan berarti harus Bapak mengharapkan uang dari kami. Kalau ada uang kita kasih, Pak. Tapi ketika nggak ada, bukan endorse aja, Pak. Menurut saya bisa jadi nilai. Karena saya kemarin diminta tanda tangan saya. Ketika nanti September ada acara di Sumatera sana oleh anak muda komunitas. Tapi ketika dia dekati Bank BRI, BRI-nya bilang harus ada bukti pemerintah pusat, Kemenparekraf dukung acara itu. Saya bikin surat, Pak. Apa susahnya bikin surat? Tanda tangan saya nggak mahal, Pak. Nggak ada artinya, saya tekan aja tuh, kirim ke sana. Gitu. Jadi dukungan itu bukan
Ya, kalau kadang ada anggaran kita beri, tapi dengan itu dia mendapatkan dari bank lain, dari perusahaan lain. Gitu. Jadi mungkin Pak ke depan, apalagi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Kebudayaan Risteknik itu harusnya giat mendukung, karena ini warisan budaya Bapak dan Ibu. Ya, kalau kami Kemenparekraf, kami Bapak dan Ibu di hilirnya. Ya. Boleh juga kadang di hulu, kalau misalnya kita ada mau diskusi, ada pameran atau apa, biasa kami mesti, Pak kami ada satu kedeputian nanti itu, saya balik lagi, ya event, ya. Jadi itu Bapak dan Ibu intinya menurut saya yang saya sampaikan, kita ini harus bukan rebranding, branding untuk tujuan yang lain. Ini Pak, ya, itu menurut saya yang paling utama di keris ini, ya, branding dan pemasaran. Dan saya ulangi lagi Bapak dan Ibu, Indonesia dan mancanegara Pak. Untuk mancanegara harus kita, kementerian menurut saya harus kita dekati. Ya, jangan jauh-jauh dari kementerian juga Pak. Ya, karena mereka yang punya akses. Saya nggak mengatakan enggak. Kalau Kemenparekraf enggak, kita sih biasanya kita yang cari. Gitu. Nah, akses permodalan juga tadi. Ini Bapak sampaikan, iya ini. Nah, saya mohon branding sudah, akses permodalan kami ada. Nextnya tolong. Tuh, saya mau sampaikan saja Pak. Biar Bapak dan Ibu di sini terinformasi programnya kami. Lanjut lagi. Satu lagi. Nah, Bapak dan Ibu, ada program di Kemenparekraf yang bisa dinikmati oleh para pelaku ekonomi kreatif. Gratis. Namanya adalah yang ini. Pak, tolong juga diinformasikan. Yang ini Bapak dan Ibu. Bantuan Intep. Kalau ini untuk komunitas. Banper ini, saya mulai dari sini. Banper ini adalah ketika mungkin Bapak punya sentra, Bapak membutuhkan sentra keris di suatu daerah, Bapak bisa mendapatkan ini, bantuan ini dibangunkan, tapi tanahnya harus Bapak carikan. Tanah biasanya ini harusnya tanah pemerintah. Tapi ketika 2019 saya ke Sumatera itu, ketika itu kita nggak begitu suka dengan pemerintah daerah. Ketika itu tidak 1000 meter Pak, nggak ada batasannya. Jadi dulu, nah saya cerita ketika Badan Ekonomi Kreatif ini gencar nih Bapak dan Ibu. Ini bantuan ini sampai 5-6 miliar nih. Ini bantuan ini, banper ini adalah kita bantu komunitas yang mengajukan. Saya sudah beberapa itu dulu, sekarang masih ada program itu diberikan untuk komunitas itu yang mengusulkan bersama dengan pemerintah daerah. Jadi kalau Bapak ingin membangun misalnya di Solo, ada dihubungi Pemda Solo, kota misalnya sudah ada tanah kosong, bukan tanah kosong, ada bangunan yang kita renovasi, revitalisasi namanya Pak, karena pemerintah pusat tidak boleh bangun baru. Diakalin prop. Jadi kalau ada bangunan, ya tinggal kita tendang, hancur kita bangun biasanya. Tapi tidak boleh tanah kosong. Itu syaratnya. Jadi kalau ini Pak, saya nggak tahu kalau mau Bapak ingin pusat keris, ya satu mungkin di Solo atau di Yogyakarta, ini bisa diajukan ya ke pemerintah. Apalagi kalau Bapak mendekati wali kota Solo, mungkin ini cepat cairnya. Ya, Bapak tahulah kenapa begitu. Nah ini Bapak dan Ibu nanti dicarikan di sini tanah Pemda, ia akan dibangunkan. Dan ini Pak, jangan minta kami yang mendesain semua, tidak kami nggak punya. Pengalaman saya yang meminta itu semua mereka mendesain dan menghitung anggarannya Pak. Jadi kalau Bapak mengajukan, Bapak bentuk desainnya, ajak arsitek kita tuh dengan kearifan lokal, mungkin banyak nuansa kerisnya. Nah diajukan, hitung Pak semuanya, biayanya, konstruksi semua itu. Dan saya lupa persisnya sekarang, kalau saya tidak boleh melebihi 5 miliar Pak. Dan di atas 500 juta. Tuh ini ya. Ketika dibangun, nah saya yang terakhir saya tahu ini ada komunitas kopi. Komunitas kopi itu minta ke kita, akhirnya kita bangun. Bangunannya sekitar 3 miliar lebih. Isinya Pak, isinya itu sekitar 2 miliar lebih. Dan disitulah satu-satunya yang saya tahu adalah mesin roasting kopi buatan Italia yang harganya 650 juta. Itu diberi pemerintah, ya. Ini Pak untuk komunitas keris. Nah ini Pak untuk pengrajinnya, Bapak mungkin yang tahu ke depan. Ini biasa setiap tahun ada. Ini bantuan ini diberikan ke perorangan dan ini bukan pinjaman. Ini adalah bantuan cuma-cuma. Dulu biasanya, saya nggak tahu biasanya itu 200 juta Bapak dan Ibu.
200 juta. Nah, Pak, 200 juta ini tidak ada syaratnya. Syaratnya Bapak tidak harus datang ke Jakarta, tidak, hanya melalui proposal. Nanti akan ada, kalau nggak salah bip.kemenparekraf ada nih, ada websitenya Pak, mikrositenya, bisa dilihat di situ. Nah, yang sering gagal Bapak dan Ibu pelaku itu karena proposalnya tidak baik, karena timnya menilai hanya berdasarkan proposal saja Pak, tidak melihat Bapak ke daerah, melihat wajah Bapak juga tidak. Begitu disubmit semua secara online, ya, dan tim kuratornya membaca proposal Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau berhasil, proposalnya bagus. Nah, saya kasih clue-nya Bapak dan Ibu untuk mendapatkan bantuan insentif pemerintah adalah bahwa kita butuh anggaran 200 juta ini untuk upscale kita. Jadi kalau tadi mungkin pengrajinnya masih menggunakan tradisional, memanaskan, saya nggak tahu lah contoh, kemudian dia ingin beli mesinnya, nah itu memenuhi syarat Bapak dan Ibu. Ya, jadi harus bantuan ini untuk modal kerja supaya saya lebih bagus. Itu aja intinya. Itu yang kita minta. Jadi kalau misalnya saya pengrajin keris, produksi saya katakan seminggu satu keris bisa Pak. Katakan seminggu satu keris. Nah, ketika saya membutuhkan modal, sehingga nanti mungkin 1 minggu saya bisa 2 keris dengan kualitas lebih baik. Apa yang kita butuhkan? Nah, kita state di situ Bapak dan Ibu. Ya, kita state di situ. Dan tidak ada pengembaliannya. Itu bantuan pemerintah, bukan pinjaman Bapak dan Ibu. Nah, ketika Bapak sudah menerima, Bapak akan memberi pertanggungjawaban 1 tahun kalau tidak salah penggunaan anggaran tersebut. Jadi kalau Bapak dan Ibu, kalau Bapak pakai kawin, jangan disugat kawin. Ada Pak, beberapa, banyak juga yang pakai kawin karena katanya harus kawin lagi. Dan waktu itu saya di Jawa Tengah ya. Ketika setelah itu ada monitoring Bapak dan Ibu, tapi tidak semua dimonitoring. Saya ambil sampel tuh. Nah, ketika itu terambil sampel, dia pakai uangnya untuk kawin lagi, tapi dia bilang, Pak, sampai saya pakai kawin lagi, tapi istri saya buka warteg. Wah, jadi buka usaha juga gitu. Nah, Bapak dan Ibu tidak ada sanksinya juga kalau Bapak dan Ibu menipu pemerintah, tadinya minta modal kerja dipakai kawin, ya Bapak bertanggung jawab saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tidak ada sanksinya ini. Ya. Itu Bapak dan Ibu yang balik lagi tadi event, saya mulai Pak, struktur organisasi Kemenparekraf. Terus ke awal lagi, saya harus lihat jam Bapak dan Ibu. Jangan sampai saya terlalu jauh nih. Lagi organisasi Kemenparekraf. Apa namanya? Flowchart bagan. Nah, sebelum ini direktorat saya. Ya, saya mau sampaikan ke Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi kalau Bapak ke depan ingin membuat event Pak, Bapak boleh dengan kami, bermitra, berminta ini, karena kami punya ini Bapak dan Ibu, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Event, dan ini uangnya banyak sekali Pak, ratusan miliar setahun tuh. Paling banyak uangnya sini anggarannya. Tapi Bapak dan Ibu, sebaiknya kalau kita mengajukan proposal, jangan 1 bulan Bapak mau itu ajukan proposal, biasanya nggak diterima Pak. Karena anggaran tahun depan kan direncanakan tahun ini. Jadi kalau teman-teman pegiat keris ingin menyelenggarakan event tahun depan, ajukan tahun ini Pak. Kalau waktu sih boleh mundur. Saya bilang Agustus jadi September. Tapi paling tidak kita kunci dulu anggaran ke sana, kita minta. Jadi boleh Pak, event itu ada di sini. Khusus kerjanya mereka ini, teman-teman di sini, ya udah bagi-bagi uang aja. Ada event ini kita dukung nih. Dan memang tugasnya itu penyelenggaraan event Pak. Ya, ini ada event dalam negeri dan luar negeri. Ya, itu. Nah, kalau Bapak misalnya ingin meminta ke sini, wah saya siapa nama deputinya? Gak usah mikir Pak, ajukan saja ke Pak Menteri. Nanti Pak Menteri kami, saya bukan promosi, bukan kampanye Bapak dan Ibu.
Itu tidak lebih 24 jam sudah terdistribusi surat semua. Jadi kalau Bapak bikin email tuh hari ini, besok sudah diterima oleh deputinya, ya. Hari itu juga didistribusikan ke direktur. Karena yang punya anggaran kan direktur Bapak dan Ibu, direktur yang untuk mengeksekusi anggarannya. Gitu Pak. Jadi boleh Bapak ajukan eventnya. Saya nggak tahu perlu. Apakah sudah ada Pak Ripo? Apa sudah ada festival keris Indonesia besar? Sudah pernah? Ini kita lagi adakan untuk minggu ini di Indonesia Festival. Oke. Harusnya belum, saya nggak tahu. ini Bapak tanggal 26. dengan berbicara dengan kementerian mana Pak? Belum ada, Oh, kita hebat. semuanya bergerak sendiri. Saya sebetulnya senang Pak, tapi mungkin kalau dengan pemerintah mungkin gaungnya bisa lebih besar. Mungkin juga sih, nggak juga jaminan juga. Belum tahu jalannya ke sana soalnya. Lah sebetulnya menurut saya Pak, karena bukan hanya di kementerian kami, mungkin di Dikbud juga ada anggaran itu. Gitu. Kalau kita tidak tahu, ajukan aja ke menterinya. Ya, kalau di kami surat hari ini undangannya itu kan ke Pak Sandiaga. Sandiaga tugaskan ke deputi saya tugaskan ke saya. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi tapi menurut saya kalau tahun depan punya rencana Pak, boleh diajukan sekarang tuh. Ya, boleh diajukan tuh. depannya. Mumpung Pak Sandiaga masih menteri kami. Ya. Mungkin sih Pak, menurut saya kita perlu buat event yang cukup besar nasional. Dan yang perlu menurut saya Pak, kalau event tidak hanya eventnya yang ramai, tapi publikasinya Pak. Publikasi ya. Publikasinya. Jadi harusnya kita publikasikan bisa ke mancanegara. Paling tidak mancanegaranya Malaysia, Brunei, Singapura dulu Pak, yang kita sasar Thailand. Ya kan? Mereka kan dekat, bisa jadi datang. Ya. Atau kita mau sampaikan pesan, oh ternyata festival keris itu ada, keris itu sudah dijadikan festival, berarti kan gitu loh Pak, yang ingin pesan yang kita sampaikan, gitu, ya. Silakan Pak, dirancang menurut saya yang nasional. Kalau nasional harusnya Pak Presiden bisa kita undang, atau paling tidak Pak Wapres yang buka. Menurut pengalaman saya Pak, beda kalau Presiden sama atau Wapresnya hadir itu beda gaungnya. Kalau ya atau tanpa mereka gitu, itu beda gaungnya. Jadi yang kita mau targetkan kan sekarang mau memperkenalkan keris dulu menurut saya. Setelah orang kenal mungkin akan cari. Di situ ketika mereka mencari, di situ muncul keuntungan ekonomi Bapak dan Ibu. Ya. Apalagi ini itu saja sih ya. Yang penting banyak slide-nya Bapak dan Ibu. Ya. Kita berdiskusi saja Bapak dan Ibu ya. Tapi saya sangat senang, ini menurut saya adalah new baru dalam ekonomi kreatif menurut saya keris ini Bapak dan Ibu. Selama ini yang kita tahu kriya itu adalah kerajinan tangan, rotan, bambu. Itu yang saya tahu Bapak dan Ibu, dan itu yang kami promosikan. Saya belum pernah tahu Kemenparekraf mendukung kegiatan terkait keris, yang saya tahu baru ini Bapak dan Ibu. Jadi ini yang harus ini tantangan buat kita ya, tantangan buat kita. Dan saya yakin kalau Pak Menteri tadinya hadir di sini, dia juga akan terkaget-kaget, ternyata ada potensi. Nah, ini potensi ekonomi kreatif baru menurut saya Bapak dan Ibu. Menurut saya jujur, ini yang selama ini kami tahu itu adalah kriya. Yang itu saja, kriya itu adalah gerabah lah, inilah. Padahal ada ini ya, potensi yang baru yang memang tugas kita bersama ini Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan ini. Dan ketika orang sudah kenal, baru kita memetik manfaat ekonomi. Itu saja dari saya Bapak dan Ibu, terima kasih. Oke, tepuk tangan.